Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Jawratun Dania dari Prodi Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang apa itu inflasi. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang sangat menyedot perhatian para pengamat ekonomi. Seperti sebuah penyakit, inflasi timbul karena berbagai alasan. Sebagian inflasi timbul dari sisi permintaan dan sebagian lagi timbul dari sisi penawaran. Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk kepada perubahan tingkat harga atau barang dan jasa umum yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya penurunan penawaran agregat. Untuk itu, inflasi harus dapat segera diatasi karena inflasi yang buruk akan mengurangi investasi, diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi dan bertambahnya pengangguran sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada suatu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak hanya sesaat saja. Misalnya, kenaikan harga barang menjelang hari raya. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada suatu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak hanya sesaat saja. Misalnya, kenaikan harga barang menjelang hari raya. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Untuk mengatasi kerugian inflasi ini, maka setiap masyarakat dan semua pelaku ekonomi lainnya harus mampu membaca gejala dan tren inflasi yang sudah pernah terjadi sebelumnya, sebagai salah satu cara mengantisipasi supaya tidak terjadi kerugian yang membengkak akibat terjadinya inflasi. Sebagai contoh, yaitu apabila rata-rata inflasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya adalah 10% per tahun, maka setiap pengusaha dapat memasukkan perubahan harga itu dalam struktur harga barang yang dihasilkannya. Begitu pula dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan tetap dapat menuntut kenaikan gaji atau upah sebesar rata-rata inflasi yang terjadi sehingga pendapatannya secara real tidak mengalami penurunan. Ciri-ciri inflasi itu sendiri adalah harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus. Terus, jalan uang yang beredar melebihi kebutuhan. Yang ketiga itu jalan barang relatif sedikit. Yang keempat, nilai uang atau daya beli uang turun. Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro, pemerintahan, dan bank sentral di negara manapun. Inflasi berdasarkan asal terjadinya, yaitu ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi yang hanya disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari dalam negeri. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adanya pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan masyarakat dan karena kenaikan biaya produksi di dalam negeri, atau seperti naiknya upah buruh. Selanjutnya ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya perdagangan antar negara. Jika suatu negara mengalami inflasi, maka inflasi tersebut dapat menular ke negara-negara lainnya yang memiliki hubungan dagang dengannya. Contohnya, jika negara kita mengimpor faktor-faktor produksi atau berupa bahan baku dan mesin,
serta mengimpor barang-barang jadi seperti motor, mesin cuci, dan kipas angin dari Jepang. Maka jika di Jepang harga faktor-faktor produksi dan barang jadi tersebut naik atau inflasi, otomatis negara kita juga mengalami inflasi. Ada beberapa teori-teori inflasi. Secara garis besar, ada 3 kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah sebagai berikut, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori tersebut, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar atau uang kartal dan uang giral. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Yang kedua, ada teori Keynes. Teori Keynes mengenai inflasi berdasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia atau inflationary gap. Selama inflationary gap tetap ada, selama itu pula proses inflasi berkelanjutan. Yang ketiga itu ada teori strukturalis. Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika. Pengalaman di negara ini memberikan tekanan pada ketegaran atau infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Disebut teori inflasi jangka panjang karena teori ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Ketegaran yang pertama berupa ketidakelastisan dan penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga-harga barang impor yang harus dibayar. Yang kedua itu ada supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga, atau supply barang-barang ekspor yang tidak elastis. Yang ketiga itu ada ketegaran yang kedua itu ada berkaitan dengan ketidakelastisan dari suplai atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Itu proses inflasi yang timbul karena kedua ketegaran tersebut dalam praktek jelas tidak berdiri sendiri. Macam-macam inflasi itu ada inflasi yang terjadi di suatu negara, tentu jenisnya berbeda-beda. Adapun tergantung dari penyebabnya. Pembagian inflasi adalah sebagai berikut. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang besar kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi sangat berat atau hipertansi, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun. Inflasi berdasarkan penyebab. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi produsen yang tidak dapat akan mendorong kenaikan harga-harga karena permintaan lebih besar daripada penawaran.
Ada lagi inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi sehingga penawaran menjadi berkurang. Jika penawaran berkurang, sedangkan permintaan diasumsikan tetap, maka akibatnya harga-harga akan naik. Terus ada inflasi lain-lain, yaitu inflasi yang terjadi karena berbagai penyebab selain yang sudah disebutkan di atas, seperti inflasi yang disebabkan karena pencetakan uang baru dan inflasi karena lambatnya produksi barang tertentu. Inflasi berdasarkan asal terjadinya.